Sandra ini punya pihak kedua, Pak Ahmila ini tidak akan pernah dicampur. Seperti itu punya aturan. Tapi dalam pelaksanaan dalam pokok perkara Abdulris disangkakan dan didakwakan oleh perkara pasal tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Nah, ingin saya tanya, apakah yang menjadi kemudian sangkaan oleh penyidik khususnya terkait dengan pencucian uang? Nah, apakah yang kemudian tadi penyidik terangkan terkait dengan ada transfer, terus perpindahan dari rekening ke rekening, atau tadi yang penyidik katakan ada pembayaran yang harusnya bisa laksanakan melalui beberapa rekening dan rekening yang baru dibuka di tanah sama atau bagaimana itu? ya, jadi kalau TPPU-nya Harvey ini cukup komplit. Jadi ketika misalnya aset dalam bentuk mobil, kendaraan, itu kendaraan hampir sebagian besar tidak ada yang atas nama Harvey. Jadi kendaraan itu ada bukti pembeliannya, tapi kemudian diatasnamakan orang lain. Ada kendaraan yang setelah dibeli oleh Harvey kemudian ini tidak dibalik nama. Ada kendaraan yang dibeli dibuat atas nama perusahaan. Bahkan ada kendaraan yang sudah dibeli dan dalam pemasaran rumus tapi tidak ada surat-suratnya sama sekali. Itu terkait kendaraan. Terus terkait dengan aset, misalnya rumah atau tadi agensi. Ini karena Harvey Mois ini paham, mereka punya perjanjian pisah harta. Jadi ketika ini dilakukan pembelian itu tidak diatasnamakan Harvey Mois, tapi dana itu bersumber dari Harvey Mois. Ini sebenarnya di akte pisah hartanya itu sudah ditegaskan bahwa ini sebenarnya tidak boleh. Ini sebenarnya tidak boleh. Jadi nanti siapapun yang atas nama barang itu dia adalah pemilik barang. Jadi ketika ini di atas nama Sandra Dewi bahwa nanti Harvey Mois menganggap ini bahwa barangnya Sandra Dewi, padahal uangnya uang hasil dari Harvey Mois. Terus ada yang sebenarnya uang itu bisa ditransfer langsung ke pihak ketiga, tapi itu kemudian dimasukin ke rekening ini dan begitu juga dengan Sandra Dewi. Dia memiliki beberapa rekening, ada uang dari Harvey Mois masuk ke rekening BCA-nya dia, kemudian ditransfer ke rekening BCA-nya yang lain, kemudian ditransfer lagi ke pihak ketiga, misalnya ke Kartika dan yang ke Remo, misalnya seperti itu. Sedangkan Sandra Dewi sendiri, berdasarkan keterangan Sandra Dewi maupun Kartika, rekening yang dipakai untuk menampung hasil pekerjaannya itu ada di Bank Mega. Di Bank Mega, dan itu begitu ada uang yang masuk, menurut Kartika itu langsung ditambahkan untuk deposito. Di total deposito terakhir itu 21, sekian miliar sama 5,8 itu di rekening Bank Mega. Jadi itu dari hasil penghasilannya Sandra Dewi. Sedangkan rekening yang lain ini berasal dari, ada sebagian berasal dari Harvey Mois. Dan dari pola transaksi Harvey Mois sebelum 2018, jadi 2017 ke atas, ini di rekening orangnya dari hasil penyidikan. Sebelum itu nilainya statis saja. Tapi begitu 2017 ke 2018 sampai 2023, ini nilainya naik, pendapatannya Harvey Mois dari total transaksi yang ada di dalam rekening. Nah, dilakukan kita. Kalau khusus untuk tas dan perhiasan, seperti saya jelaskan tadi, itu dilakukan proses identifikasi terlebih dahulu. Identifikasinya terhadap apa? Terhadap keaslian dari barang, baik itu perhiasan maupun tas. Jadi itu ada ahli yang mengecek. Setelah kita dapat hasil dari ahli, misalnya di perhiasan, jadi perhiasan itu tidak semua memang asli atau memang itu punya nilai ekonomis, dan itu ada yang dikembalikan. Nah, nanti yang memang asli terus atau ada yang punya nilai ekonomis ini yang disita. Begitu juga dengan tas. Setelah ada hasil bahwa memang ini tasnya asli, itu baru kami lakukan penyitaan. Jadi pada waktu itu ada tim penasihat hukumnya yang mendampingi. Begitu juga ketika ini barang-barang ini dibawa bersama dari rumah ke Pegadaian waktu itu, ahlinya kan di sana, dibawa ke sana, dicek di sana, ada tim penasihat hukum mendampingi, disimpan di dalam berangkas punya Pegadaian, ada tim penasihat hukum yang mendampingi. Begitu juga ketika setelah mereka melakukan pemeriksaan disegel di situ, dan penasihat hukum juga mendampingi. Bahkan setelah selesai dan identifikasi ini yang disita, ini yang tidak, ada tim penasihat hukum yang mendampingi seperti itu. Kalau boleh tahu berapa lama proses verifikasi terhadap barang-barang tersebut? Nah, kalau itu nanti bisa dilihat di berita acara, ada tanda terimanya di awal, terus nanti ada setelah proses di Pegadaian baru dibuatkan berita acara penyitaan pada waktu setelah hasil identifikasi itu.
Berarti verifikasi itu terkait apakah barang tersebut ada nilai ekonomisnya? Iya. Itu saja. Tidak melihat sisi lain seperti dasar perolehan barang tersebut, apakah kapan barang tersebut diperoleh, apakah itu juga dipertimbangkan? Itu juga dipertimbangkan dari keterangan saksi. Jadi bukan di bagian kalau identifikasi tadi ahli terhadap keaslian dan nilai ekonomisnya, sedangkan itu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Berarti barang tersebut diambil terlebih dahulu, baru periksa saksi. Saksi itu sudah diperiksa terlebih dahulu. Misalnya Rati. Jadi awal melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rati inilah yang mulai menerangkan bahwa dari rekening yang ada pada dia dalam penguasaan dia ada satu rekening yang memang dibuat khusus, dan setelah dibuat ATM-nya dengan buku tabungan diserahkan ke Bu Sandra. Terus dari rekening itu ada juga yang transaksi terkait pembelian tas, ada beberapa. Nah terus Bu Kartika juga diperiksa, Bu Sandra sendiri juga diperiksa. Bahkan di Bu Sandra itu Bu Sandra membawa rekening korannya. Kemudian setelah dicocokkan, di situ Bu Sandra mengakui saya yang melakukan pembayaran. Terus ada beberapa pembayaran yang berasal dari transfer Pak Hafiz. Saat itu Bu Sandra juga melihat, oh iya tulisnya ada dari Pak Hafiz. Jadi itu kita cross check langsung dengan pihak-pihak yang memang terkait dengan dari mana benda itu berasal. Hanya kalau terhadap tas itu tidak semua datang saksinya, dan nama-nama saksi itu pun kami dapatkan dari Bu Sandra. Di nama saksi karena di akunnya itu kan hanya menyebut kayak merek apa tempat mereka aja, kayak Lovelis apa segala gitu. Tapi pemiliknya kita nggak tahu. Nah itu kita dapat informasinya dari Bu Sandra, dan itu kita panggil. Kita panggil dari panggilan hanya mungkin 3 yang datang. Ya. Nanti di situ teman-teman bisa nilai tuh. Akte kawinnya di atas juga dibunyikan. Hari ini tanggal 12 Oktober 2016 menghadap di hadapan saya notaris ini Mimpele lah namanya. Nah, tapi di bawahnya kok tanggal 18. Jadi secara formil aktenya ada, tapi secara substansi material bagi kami penyidik ini dilakukan. Karena harusnya ketika dia bilang itu tanggal 12, dicapasannya tanggal 12. Karena berlangsung dihadir di depan saya, bukan dia buat tempat lain baru diletakkan di situ. Itu yang pertama dari formulnya. Terus isi materi di dalam akte itu coba dicermati. Setiap pasal itu memisahkan dengan tegas. Ini punyanya pihak satu, Bu Sandra, ini punya pihak kedua, Pak Ahli. Ini tidak akan pernah dicampur. Seperti itu punya akte. Tapi dalam pelaksanaan loh kok bisa ada uang yang masuk ke Bu Sandra, bisa ada uang yang dipakai untuk kebutuhan Bu Sandra, tapi harus lewat Rati. Kenapa nggak Pak Hafiz sendiri beli kebutuhannya Bu Sandra? Kenapa harus lewat Rati dulu? Nah inilah yang pola-pola yang penyidik dapat ketika melakukan penyidikan, sehingga apa yang ada di dalam akte perkawinan ini juga dijadikan salah satu dasar penyidik yakin bahwa ini ada hasil tindak pidana yang dipakai, atau paling tidak mungkin ada TPPU di situ oleh MUIS, dan sekarang masih dalam terus dilakukan pengembangan penyidikan seperti itu. Sebelum adanya perkara ini, Nah, bisa nggak saudara tegaskan di tanggal berapa akte itu dibuat? Coba. di sini tanggal 12, Coba baca bawahnya. Cap saya tanggal berapa? 16 Oktober Beda nggak? 2016. Ya beda nggak tanggalnya? Tahunnya sama. Kalau tahun sama juga tanya orang di jalan juga tahu. Tanggal baca hari ini menghadap di hadapan saya. Menghadap saya ketika datang ke sini, saya tulis tanggal ini loh depan. Saya nggak tulis di tanggal yang berbeda. Itu anomali yang kita temukan. Apakah anomali ini hanya berdasarkan asumsi Anda saja? Oh enggak, kan baca sih kan jelas kok tanggalnya beda kan? Itu bukan asumsi. Punya kemampuan untuk istilahnya apa ya? Mempelajari tentang forensik terhadap pembuatan akta ini. Masa gimana forensik? Bapak sarjana hukum ketika baca di atas itu tanggal 12, di bawahnya tanggal 18, menurut Bapak beda apa enggak? Itu aja. Berarti dari asumsi Anda aja ya? Bukan asumsi, belajar hukum nggak pakai asumsi, itu fakta bos. Sudah. Nanti majelis menilai lah. Ya faktanya seperti itu ya. Apakah susah atau tidak majelis menilai? Siap. Selanjutnya milik pemohon satu yang disita oleh kita penyidik dari keterangan itu di mana? Itu saya
itu PPJB-nya dibuat tahun 2017. Apakah Anda tahu bahwa perolehan apartemen tersebut berdasarkan adanya kontrak dari pemohon dengan brand ambassador? Ya, dan yang kami tahu itu perjanjian pengikatan jual belinya dibuat tahun 2017. Seperti itu. Apakah Anda tahu bahwa perjanjian tersebut ditandatangani di tahun 2014 dan 2015 jauh sebelum Tempus? Itu perjanjian antar siapa? Pemohon dengan pihak brand ambassador ya? Ya, brand ambassador ya. Iya. Nah, coba lihat PPJB-nya tahun berapa? PPJB 2017. Ya. Tapi perolehannya kan dari tahun 2014 sama 2015. Ya, itu silakan Anda berpendapat. Yang kami pahami perjanjian Itu di- pengikatan jual beli itu baru dibuat di tahun 2017. Perolehannya kan di tahun 2014. Ya, yang kami lihat itu kan kesimpulannya awalnya di awal kami seperti itu. Bentar, Ya. saya bantu ya. ya. Alasan penyidik menyita yang di ambassador kondominium yang di Gading ya tadi ya, itu karena PPJB Dibuat tahun 2017. Sementara Bu Sada sudah menerima travel dari Pak Arfi dari tahun 2016. meskipun penasihat hukum tadi ya buktinya apa yang 2014. Ada perjanjian kerjasama nih. Oke, penyidik tahu ada perjanjian kerjasama sebelum Dengan brand ambassadornya. Tapi Ada. pengikatan jual beli dengan apartemennya di 2017. berarti 2017 ada Siap, PPJB betul. Ya. perjanjian kerjasama. Betul. Siap. Ya silakan.